warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan hidup sehat, terpenuhi segala kebutuhan kita dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga yang hadir ini diberi keselamatan oleh Allah sehingga terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sedikit diceritakan oleh Pak Joko kronologis cerita ya mengapa ada pertemuan di sini. Pertama-tama saya memang menyambut baik ada acara seperti ini di Bondowoso, karena memang saya sering menyampaikan kepada dekan-dekan yang lain untuk selalu diadakan pertemuan semacam ini. Apapun itu bentuknya silakan, biar kampus Bondowoso ini tidak sepi. Karena di sebelah utara ini sungai, di sebelah selatannya itu juga masih hutan, sehingga dengan demikian di sini itu yang sering itu adalah gemuk yang banyak. Jadi adik-adik kalau puyuh ya, puyuh. Jadi kalau adik-adik belajar di YouTube bagaimana caranya menangkap puyuh, gitu ya, silakan belajar, nanti prakteknya langsung di sini. Karena memang di sini tempatnya aneh, banyak puyuhnya, ya, puyuh atau gemuk itu katanya ya. Ini mungkin nanti kita jalan-jalan, nanti banyak gemuk itu yang ada di sini. Yang kedua, saya sebetulnya tertarik tawaran Pak Presiden ini tadi, Pak Jokowi, untuk ikut bergabung. Permasalahannya adalah saya tidak menggunakan Innova, tapi saya menggunakan Atos, Pak. Jadi mobilnya itu mobil Atos ya. Saya masih kecil itu. Jadi kalau mogok langsung aja dikempit. Itu ya seperti itu. Kemudian saya menyambut baik juga kalau ada komunitas seperti ini. Sebetulnya di Atos itu juga ada katanya inklusi katanya itu ya. Itu ada komunitasnya juga, tapi di Jember. Jadi kemarin saya ikut, tapi di sini saya tidak ikut ya, karena komunitasnya itu ada di Jember. Mengapa demikian? Karena banyak manfaatnya yang bisa kita raih. Di antaranya adalah ini saya lihat makan bersama. Luar biasa ini. Ini kalau di agama saya di Islam itu dulu justru malah dianjurkan. Rasulullah bersabda, ini karena ada sedikit yang keluar lah gitu ya. Apa katanya? Ulu jami'a wala tafarraqu. Fainal barokah ma'al jamaah. Makanlah kamu itu secara berjamaah, jangan bercerai-berai. Ini bisa jadi catatan nanti pulang begitu nyampe di rumah, jangan ada yang makannya di depan TV, ada yang di dapur, ada yang. Kenapa? Karena Rasul menganjurkan fainal barokah ma'al jamaah. Barokah itu terletak pada berjamaah. Ada itu ketika berjamaah. Kalau tidak percaya nanti itu dilihat, itu kan ada Fatimah gitu ya. Ada bungkusan Fatimah itu nanti ditanya itu, Dek, sampean kok gak dipangan tau roti nih? Enggak, Mbak, tak PE ya. Nah, kan barokah itu ya. PE lah oleh sebut kos itu ya. Nanti, wah ini masih kosong loh Mbak Fatimahnya. Iya tipis roti ini, tak kayak wadai idamame ya. Ya, oleh roti, oleh idamame ya. Masih ngantongin lagi yang namanya salah pondok gitu ya. Barokah ini ya. Barokah katanya orang-orang, tapi itu kalau orang Bondowoso namanya WGW, Pak. Tahu WGW? Bos-bos. Bos-bos itu kalau Jawanya itu GRG gitu loh, Pak. Geragas gitu. Ya, geragas katanya.
Jadi kalau bahasa Maduranya itu WGW gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya manfaatnya yang luar biasa itu tadi adalah barokah, itu bisa bertemu. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi yang namanya alih informasi, alih ilmu, transfer ilmu. Ya itu yang bagus. Jadi misalnya, Mas, gunaku itu loh, Innova gunaku itu rewel ikinin. Oh ngomong lo itu. Ya, ngomong ganti aja wes, ganti gunaku. Nah, itu ya, itu kan gratis, ya. Makanya yang sering sambatan itu berarti minta gratisan, gitu ya. Nah ini diantaranya ada, atau mungkin gunaku itu begini, oh ini harus diatasi pakai begini. Nah itu secara tidak langsung berarti kita sudah melaksanakan yang namanya tolabul ilmi, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi dengan demikian Pak Jokowi jangan khawatir, walaupun dilarang sama ibu itu bilang aja, niat saya itu bukan pol, tapi nyari ilmu, nyari barokah. Jadi ini adalah cari ilmu dan cari barokah. Oke, kedua Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan apa itu UNED Kampus Bondowoso. Kalau tadi saya disebut Pak Dekan, itu untuk fakultas itu Pak Dekan. Kalau di sini namanya koordinator. Jadi koordinator katanya. Tapi ada yang menyebutkannya pengelola, itu. Jadi di SOTK kita itu hanya mengenal koordinator atau pengelola, sehingga dengan demikian sebutannya itu adalah koordinator dan pengelola. Ini adalah semua bangunan yang ada di sini sampai detik ini semuanya hibah dari Pemda Bondowoso, 63 miliar. Mulai dari tanahnya 10 hektar, kemudian bangunan, ya. Baru yang pertama dibangun di sini itu adalah masjid ini. Ini masjid, Pak. Jadi walaupun ini tidak dipakai, tidak ada sound systemnya, ini adalah masjid. Alhamdulillah sudah selesai, tapi tidak bisa dipakai. Ya, kenapa demikian? Masjid sekian miliar, tetapi begitu selesai tidak dipakai karena salah desain. Di antaranya adalah atapnya pakai kaca. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyempatkan diri datang ke sana, ya. Jadi kalau punya telur taruh aja di tengah, berapa menit matang. Karena itu luar biasa, itu panas gitu ya, panas. Nah kalau di sini kan poin, ya. Bisa tertidur ini ya. Di sana itu hati-hati. Nah ini adalah bangunan yang dari UNED pertama itu adalah masjid ini. Jadi yang lainnya ini adalah termasuk aula ini, auditorium ini dapat menampung 5.000 orang, ya, 5.000 orang. Jadi UNED, ya, jadi UNED Jember aja kalah, ya. Jadi di sana hanya dapat nampung berapa itu, 800 wisudawan. Di sini bisa menampung 5.000 wisudawan. Ini itu adalah hibah dari pemerintah daerah Bondowoso, 63 miliar totalnya, termasuk tanah dan semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang melanjutkan yang kedua ini adalah di sini ada 4 fakultas, Pak. Jadi fakultas ekonomi, FKIP, kemudian pertanian dan FKM, kesehatan masyarakat. Ada 8 prodi, 4 IPA dan 4 IPS. Di antaranya yang dari ekonomi adalah ekonomi syariah dengan akuntansi. Jadi kalau punya putra putri mau disekolahkan di akuntansi, silakan. Pak, saya kandung anak saya sekadung milih di Jember, bilang aja ke saya, nanti saya minta tolong ke Pak Rektor untuk dipindah ke Bondowoso. Saya sudah meloloskan beberapa orang untuk pindah ke Bondowoso. Jadi kalau ke Bondowoso diizinkan, kalau dari Bondowoso ke Jember tidak diizinkan. Tidak ada alasannya. Jadi yang dari Jember silakan, kalau sudah mau lapor silakan. Nah,
Itu silakan. Kemudian yang dari FKIP itu adalah PGSD dan pendidikan matematika. Pendidikan nih, pakai matematika atau pendidikan matematika? Pendidikan matematika sama PGSD. Kemudian yang pertanian itu ada 3, yaitu peternakan, agribisnis, dan perkebunan. Dan itu tidak ada di Jember, Pak. Jadi peternakan itu tidak ada di Jember, ya. Yang ada itu adalah hanya di Bondowoso. Sehingga kemarin peternakan itu punya aset berupa sapi dan kambing. Akhirnya sapi dan kambingnya dibawa ke sini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada di peternakan sini ada 70, sekarang tinggal 66. Ya karena meninggal Pak, meninggal dunia. Ya. Kenapa demikian? Karena dari Jember panas mungkin dibawa ke Bondowoso kok sepoi-sepoi gitu ya. Kemudian kandangnya itu berkoloni 6 gitu, ada 10 kotak. Nah ternyata di tengah malam ada keinginan tidak tahu itu kambingnya itu pindah dari satu kotak ke kotak yang lainnya itu. Saya tidak tahu keinginannya apa, belum saya tanyakan. Dan jadi pindah ke kotak yang lain, akhirnya mengganggu di kotak yang lain itu. Karena terganggu, akhirnya banyak yang mati. Jadi ada 4 yang mati karena seperti itu. Akhirnya sekarang kandangnya dibuat sistem baru. Jadi rupanya sekatnya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perpindahan di tengah malam. Gitu ya, kambing satu kotak ke kotak yang lain. Itu kemudian peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, agribisnis maksud saya, mohon maaf. Yang ketiga adalah dari yang keempat ya. Yang dari keempat itu dari FKM, yaitu ilmu gizi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berminat, silakan. Kenapa? Karena di Jember tidak ada ilmu gizi, Pak. Jadi tidak ada di Jember. Ilmu gizi itu yang ada hanya di Bondowoso. Dan pengajarnya bergizi semua. Wah itu ya. Pokoknya ada yang seger-seger lah semuanya itu ya. Seger tuh maksudnya itu ya. Jadi seger-seger. Nggak tahu saya kok apa itu ilmu gizi saya lihat. Sebentar lagi ada prodi baru Pak Rozi. Apa? Ilmu gizi. Wah. Ternyata nanti kita akan didatangi orang bergizi. Ternyata benar ya bergizi semua ternyata. Alhamdulillah itu ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang itu jadi ada IPA, 4 IPA dan 4 IPS. Ya, 4 IPA dan 4 IPS. Kemudian yang terkait dengan itu, data di Bondowoso yang mahasiswa yang berasal dari Bondowoso sebanyak 283 dari 1009 yang ada di Bondowoso. Jadi 70%-nya lebih, 72%-nya itu adalah berasal dari luar. Nah, berkaitan dengan itu, akhirnya sekarang sudah ramai di sekitar sini ini adalah kos-kosan, Bapak. Jadi akhirnya ramai kos-kosan. Karena ramai kos-kosan, maka harga tanah melonjak drastis. Yang dulunya cuma 250 per meter, sekarang 3 juta per meter. Ya, kemarin kita mau beli yang di depan ini, yang di depan itu pinggir samping kiri itu mau dibeli oleh UNED, ditawar 1.900.000 per meter, tidak diberikan. Jadi tetap mintanya 3 juta. Ini Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan itu, siapa tahu di antaranya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin invest, di sekitar sini. Nantinya insya Allah saya yakin jalan di Ponorogo ini akan jadi seperti jalan Jawa. Ya, jalan Jawa nanti akan penuh dengan bisnis kos-kosan. Nah, berkaitan dengan itu mungkin ada ibu yang berminat. Di depan ini masih ada rumah bersubsidi. Harganya cuma 130.
Harganya cuma 130. Di depannya UNED, langsung dekatnya lapangan cross, sepeda motor cross itu. Jadi itu. Dan itu diperlebar sekarang, ada lahan baru yang dibuka. Nah ini. Ya, ini. New normal akhirnya kelihatan tidak normal. Jadi ada new normal jadi tidak normal. Nah ini. Kalau dulu main cekpol begitu kan digiring gitu ya. Jadi jarok gitu ya. Nah, jadi kalau mau invest boleh. Atau di sebelah ini Pak. Di sebelah ini kemarin harganya 250 juta satu rumah. Ini bisa dilihat. Itu ada pembukaan yang besar-besar sekarang. Yang besar-besar ini bisa sampai 500. Yang di sebelah ini, dan itu sudah penuh dengan kos-kosan. Nah ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang sudah punya rumah, tinggal bilang aja ke saya, nanti saya isikan. Karena memang saya memberitahu kepada adik-adik siapa yang butuh kos-kosan gitu, saya tempel di madingnya, gitu. Berapa hari sudah penuh. Itu biasanya seperti itu. Karena 720 lebih itu berasal dari luar Bondowoso. Jadi salah satu manfaat dari UNED Kampus Bondowoso terhadap Bondowoso ini adalah saya atau kami UNED Kampus Bondowoso ini membawa Indonesia ke Bondowoso. Jadi antaranya adalah ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, DKI bahkan ada, itu mahasiswa kami dari sana. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan investasi. Siapa tahu ada yang berminat untuk investasi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, rencana pengembangan kami, kalau Bapak Ibu mau itu mendahului, misalnya mau invest boleh. Rencana pengembangan kami, nanti kami bangunkan gedung. Rencana ini rektorat maksudnya ya, bukan saya pribadi. Ini sudah ada yang bangun ruang kuliah lantai 5. Nanti ada ruang laboratorium peternakan. Sampai nanti kalau sudah ini dirasa cukup, kita ekspansi ke utaranya sungai. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat jembatan ke sana. Jadi dengan demikian Ibu Bapak bisa invest duluan di sana gitu ya. Kalau mau ini, oh ya Pak, kalau begitu saya nokonoi saja gitu ya. Nokonoi di sebelah utara karena sekarang masih murah di sana. Bisa dinokonoi, nanti itu bisa invest di sana. Baik, itu Bapak Ibu yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau mau selfie, diantaranya adalah yang tidak ada, yang tidak dipunyai oleh tempat yang lain, diantaranya adalah kita bisa berfoto lihat di atasnya PDAM itu, ya. Jadi yang mau selfie di atas sana monggo. Jadi saya bantu minta izin untuk masuk ke sana, ya, ke atas. Siapa yang mau foto di sana, dan itu luar biasa, view-nya itu bagus sekali. Karena yang utara itu langsung kelihatan namanya Gunung Purnama dekat Gunung Putri. Jadi di sebelahnya itu adalah Gunung Putri Tidur. Yang sebelah selatannya itu adalah sebelah timurnya Gunung Gelung gitu. Saya tidak tahu juga ya. Nah, selatannya adalah Gunung Purnama. Gunung Purnama itu diyakini oleh orang Bondowoso adalah tempat dimakamkannya kepala dari Damar Wulan. Jadi kalau katanya kepingin sehat, bisa datang ke Purnama itu. Jadi orang Bondowoso sering datang ke sana gitu ya. Nah, di atas itu ada pohon besar, kemudian ada makam. Nah, itu makamnya Damar Wulan katanya. Tapi tidak jasadnya utuh, tapi diyakini itu hanya kepalanya saja. Saya tidak tahu ini Minak Jinggo apa Damar Wulan, katanya ceritanya itu dalam Minak Jinggo yang dipotong-potong ini. Tapi Bondowoso meyakini itu adalah Damar Wulan.
Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau main futsal sudah saya sediakan. Itu adalah lapangan multipurpose. Jadi bisa digunakan untuk basket, bisa digunakan untuk tenis, bisa digunakan untuk futsal. Jadi kalau besok ada rencana lagi ke sini, lalu sekalian ada tenis itu monggo. Jadi ini kami sediakan. Dan itu sampai sekarang sudah jadi, belum pernah dipakai. Gitu ya. Sudah berapa bulan jadi tapi tidak pernah dipakai. Kenapa? Karena di Bondowoso tidak punya raket tenisnya. Ya. Jadi kalau mau beli terlalu mahal. Jadi kalau bapak-bapak ada yang punya, silakan main di sana. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kalau ke utara lagi nanti kita bisa melihat kandang koloni, yaitu kandang kambing, koloni dan sapi. Juga nanti katanya sudah ada pelebaran. Nanti akan ada kandang pedet. Jadi kandang pedet itu kandang yang tidak kecil tapi besar, biar pedetnya itu bisa main-main. Ya itu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya panjang begini karena ini masih dalam rangka SBMPTBR ya. Jadi baru pendaftaran sekarang. Jadi kalau siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik, kalau begitu ponakan saya ajak ke Bondowoso aja, sekalian saya belikan rumah misalnya gitu ya, biar dia dapat menjaga rumah yang ada di Bondowoso. Ciami itu Pak ya, Ciamso lah gitu, Ciami Soro. Enggak Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mau ke Bondowoso untuk invest sehingga bisa meramaikan suasana Bondowoso. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hanya ini yang dapat kami sajikan gitu ya. Hanya ruangan seperti ini karena permintaannya Pak Joko itu bisa di luar, biasa di dalam. Kalau di dalam agak panas, jadi saya pilih di luar aja, karena biasanya kalau Pak Rektor, Pak Hasan itu dulu senangannya juga pertemuannya di luar. Dan kalau di luar seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu suasananya lebih banyak anginnya dan bisa melihat view yang masih alami di sini. Dan ini sudah mulai agak hijau. Di sini kita tanami, dulu di sini adalah gersang, Pak. Ya, gersang. Sekarang sudah ada beberapa pohon, di antaranya adalah ada Pak Kelapaan itu, ya, kelapa sawit itu ya, Pak Kelapaan. Mau nyoran katanya ya, itu Pak Kelapaan. Baik, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Saya senang sekali ini dari FKIP Pak Jokowi ini, karena memang FKIP itu jadi idola saja. Setiap tahun itu selalu memandangkan dosen berprestasi di sini. Jadi ada 8 prodi itu kami adu, ternyata nilai tertinggi itu diberikan oleh mahasiswa adalah kepada dosen FKIP. Sehingga juara 1, juara 2 dosen berprestasinya itu berasal dari FKIP. Itu. Baru juara 3-nya itu dari prodi yang lain. Jadi luar biasa memang. Mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan. Mungkin Pak Jokowi bisa membuat lomba tenis gimana gitu ya, atau tari tambang ya dalam rangka 17 Agustusan gitu. Monggo di sini diadakan aja, tidak apa-apa. Karena di sini kadang-kadang juga lomba TK Pak, TK menggambar itu di dalam lomba. Karena apa? Sebetulnya lomba TK, tetapi sebetulnya ibunya yang datang. Gitu ya. Nah itu yang saya berharap dengan ibunya datang, lalu ada keinginan minat untuk menyekolahkan anaknya di sini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.